satu lagi yang paling menjadi sorotan gue adalah gampang banget berganti-ganti nama jual beli klub di futsal. Iya. Ini kalau di sepak bola udah pasti rame. Iya. Bisik Futsal Indonesia. Halo pecinta futsal Indonesia, kembali lagi di Bisik, bicara futsal Indonesia dengan cara yang asik. Oke, kali ini gue gak ada bintang tamu. Kali ini gue bareng kolega gue, sesama host di YouTube channel Skor Indonesia. Seorang wartawan senior, udah senior ya. Kelihatan dari mukanya senior banget. Ngeri banget, ngeri. Rais Anan, Is. Yes. Apa kabar? Doni Zola. Gimana rasanya duduk di sana? Lumayan berat ternyata ya. Terbebani juga kayaknya ya. Terduduk di sini tuh terbebani. Karena ya. di sini host, di sana. Karena kan ini acara gue. Iya. Tadi kan di lirik gue di sana. Samping gue ini. Tapi lu punya temen, gue gak ada temennya nih. Pesugihan. Is. Ya. Kita tahu bahwa gue tahu bahwa lu udah lama ngeliput soal futsal. Iya. Di era gue aktif ngelatih di level mahasiswa, bahkan lu udah jadi wartawan untuk futsal saat itu, olahraga ya. Nah, lu kita bicara soal bagaimana timnas futsal Indonesia nih di AFC kemarin nih, ya kan? Iya. Kali ini pokoknya di Bisik nih kita ngebahas, kita bongkar lah apa yang terjadi di Piala AFC kemarin. Betul. Nah, lu melihat perkembangannya gimana, Is? Kalau ngeliat perkembangan dari ya. kali lu ngeliput tahun berapa sih? Kalau futsal itu, gue ngikutin futsal sih sebenarnya dari zaman awal-awal masih ada biang bola. Timnas futsal waktu itu cepat kepecah dua, biang bolanya timnas terus timnas futsal ada lagi. Betul. Itu gue udah ngikutin tuh. Terus akhirnya pertama kali liputan tuh futsal tuh Final Four 2009 waktu peringkat 3-nya My Futsal. Kebetulan salah satu pemainnya tetangga gue si Arif. Depok. Arif Rangga Arifudin Rangga lah. Iya. Apa namanya, tetangga gue. Nah, itu gue juga nggak nyangka dia bisa masuk tim itu. Arif gitu. UI kan? Arif UI ya. Arif UI. Nah, terus akhirnya setelah itu gue memang suka sama futsal. Ya akhirnya gue ikut perkembangannya, walaupun tidak seintens teman-teman yang mungkin di media futsal khusus ya. Tapi gue ikut terus perkembangannya. Terus zaman waktu juara Bang V 2010 Harimau Rawa. Yaitu Harimau Rawa, tim yang kaya cuma sebentar. 2 tahun. 2 musim akhirnya ya sama seperti yang lain-lainnya lah. Tim kayanya hanya bertahan sebentar gitu. Dan banyak banget dinamis ya perkembangannya gitu. Walaupun kompetisinya ya kalau bisa dibilang jalan di tempat. Gue bisa bilang gitu, jalan di tempat secara industri ya. Itu kan terlihat ya dari sisi pengemasan, dari sisi sponsor yang masuk. Nah, ini kan berarti ada pengelolaan yang tidak benar sebenarnya. Walaupun tidak berjalan dengan baik lah, bukan tidak benar, tidak berjalan dengan baik. Potensinya ada. Banget. Komunitasnya kuat gitu. Itu yang bikin gue bingung, kok futsal ini belum menjadi industri yang oke di Indonesia. Padahal prestasi ada. Prestasi timnas kita ada gitu, timnas futsal gitu. Ya secara futsal putri, jangankan futsal putri, sepak bola putri aja kan tidak berjalan. Futsal putri berjalan. Dan punya prestasi juga. Sempat 2016 juara antar klub AFF. Bener, itu Jaya Kencana Angels. Betul. Dan ya gue lihat sebenarnya ya futsal ini sayang aja kalau nggak dikelola dengan baik gitu waktu itu. Ya waktu itu kan masalahnya karena tidak ada siaran live katanya di televisi. Sekarang udah ada live juga masih belum ngangkat. Gitu-gitu aja. Padahal timnya secara tim oke. Hadirnya Ricardinho kemarin juga sebenarnya pemain top level lain juga ya ibaratnya mengangkat futsal Indonesia. Nama Indonesia dikenal di luar, tapi masih belum juga apa ya, kalau gue dengar dari teman-teman host broadcast gitu, masih belum nutup juga gitu. Belum nutup ya. Klub-klub pun masih belum bisa menggali potensi mereka. Itu yang gue bingung gitu. Nah, tapi melihat prestasi timnas futsal kita gitu, ini benar-benar surprise gue. Ya, kalau kita bicara soal pelatih ya, kita kan sebenarnya udah banyak pelatih kaliber dunia lah datang sini. Salah satunya yang bisa dibilang adalah yang disebut-sebut godfather-nya pelatih dunia futsal gitu, Vic Herman gitu. Tapi kedatangan Vic Herman ini kalau menurut gua ya dia masih gagal. Itu kan memang gagal. Secara prestasi dia nggak bisa bawa piala. Kalaupun ya ada pembibitan yang sebenarnya dia mencoba untuk regenerasi, itu juga karena dipaksakan karena ada event U20 waktu itu. Betul. Dibentuk yang akhirnya yang membuat gue takjub pertama adalah ketika tim U20 ini di Piala Asia U20 ya, angkatannya Runtu Boy, yang akhirnya baru-baru awal muncul 8 besar ya. 8 besar dan kalah cuma imbang dengan Jepang. Imbang dengan Jepang. Imbang dengan Jepang ya kan. Dan
ya itu yang membuat gue takjub pertama, wah ternyata timnas futsal kita akhirnya punya harapan lagi nih setelah sekian lama ya cuma tenggelam sama Thailand gitu. Nah akhirnya benar terbukti di Piala AFF kemarin kan kita juga cuma kalah kurang beruntung lah bisa dibilang. Adu penalti. Bahkan imbang juga. Betul. Di SEA Games. Benar. Di SEA Games juga kayak gitu. Berarti kan sudah ke tahap benar nih. Waktu kedatangan Kensuke ke sini kan gue liputan langsung lah waktu perkenalan Kensuke di sama Pak Haritanu gitu. Waktu itu Pak Haritanu ketika datengin Kensuke adalah ya targetnya kita Piala Dunia untuk tahun ini kan harusnya. Tahun yang kemarin tuh. Iya tahun kemarin. Iya tahun ini ya berarti betul. harusnya Piala Asia ini gitu. Dan gue bilang masa iya sih Vick Herman diganti dengan Kensuke yang kurang berpengalaman. Menurut gue waktu itu ya benar dong kurang berpengalaman di level senior. Setuju. Kensuke siapa sih yang tahu Kensuke kan waktu dia sebelum datang ke sini kan? Keluarganya. Benar juga sih keluarga pasti tahu. Tapi dia kan adalah salah satu pemain timnas futsal Jepang terus pernah bermain di Spanyol. Pengalamannya oke. Tapi kalau untuk ngelatih tim secara level senior belum lah. Apalagi level timnas ya. Belum. Terus akhirnya direkrut ke sini dengan kontrak jangka panjang dan ngelatih banyak. Waktu itu dia menyingkirkan saingannya kan ada pelatih Iran siapa ya gue lupa. Iya tahu. Adalah pelatih Iran saingannya dia. Ya pelatih senior yang memang sudah membawa Iran kemana-mana juga gitu. Tapi yang dipilih akhirnya Kensuke gitu. Secara budget masuk dan orangnya nggak neko-neko. Ya karena memang dia nggak punya kesempatan untuk neko-neko dengan posisi dia seperti itu. Dengan posisi dia seperti itu. Dan akhirnya di situ gue ngeliat Kensuke, loh ini orang benar-benar gokil ya kerjanya gitu. Gue ngeliat waktu awal-awal memang belum kelihatan gitu. Memang belum kelihatan. Tapi cara kerja dia, etos kerja dia yang mau orang gua ketika wawancara sama waktu itu Mbak Chelny ya, manajer U20 kan. Iya, betul. Mbak Chelny terus sama asisten pelatih, ini mah dia nggak pernah lepas dari laptop, makannya sambil laptop. Terus dia mau belajar bahasa Indonesia. Iya, betul. Ini hal yang luar biasa menurut gua. Di sini gua ngeliat, oke nih pelatih bagus nih. Iya, kalau gua menyebut soal Kensuke ya, Kensuke itu sama Indonesia tuh simbiosis mutualisme. Sama-sama menguntungkan, sama-sama saling menguntungkan. Pertama Indonesia mendapatkan pelatih yang ternyata berkualitas dan totalitas. Betul. Ini yang membedakan. Lalu Kensuke juga mendapatkan sebuah negara yang punya potensi besar di futsal. Benar. Jadi menurut gue itu simbiosis mutualisme kenapa gue bilang seperti itu? Kalau kita bicara Kensuke yang tanpa pengalaman as a coach, tapi dia punya etos kerja orang Jepang kita tahu lah ya, betul. Disiplin lah, gagal aja bunuh diri kan ya kan, gitu. Jadi kalau gue melihatnya apa yang dilakukan Kensuke di Indonesia itu, untungnya Indonesia memang membutuhkan orang-orang kayak Kensuke. Yang kurang dari kita tuh bukan skill, bukan teknik, tapi bagaimana etos kerja, bagaimana disiplinnya, bagaimana menjalankan sesuatu secara total. Nah ini mentalnya harus dibangun pemain. Betul. Dan gue sempat posting di Instagram gue bahwa yang membentuk, yang centang biru itu ya? Iya. Harus disebut dong Instagram gue centang biru itu. Yang membentuk itu Kensuke, tapi yang mempertajam Hasim Zadeh. Bilang. Nah, kenapa gue bilang Kensuke membentuk? Gue bukan berarti melupakan jasa seorang Vick Herman, tapi buat gue Kensuke itu betul-betul pemain-pemain yang ex Vick Herman yang ada di Black Steel saat itu kan dari Piala Asia U20 itu kan langsung bedol desa kan ke Black Steel kan. Wah, 80% lah, memang enggak 100% karena Anton Cahyo enggak ikut. Lalu mereka punya prestasi bagus, dilatih sama Yori, tapi kemudian gagal karena Yori nggak pernah bisa nembus sampai juara, sampai final doang. Yang nangis tuh Yori, nangis aja ganteng tuh orang ya kan? Nah terus akhirnya datanglah Hami. Benar. Walaupun pemain-pemainnya udah pergi kan. Hami datang pada saat pemain-pemain Black Steel udah pergi ke BTS dan juga ke SKN saat itu. Betul. Dan Hami tetap bisa meraih gelar juara bersama Black Steel. Tapi pemain-pemain itu kan dilatih oleh Alvaro di SKN. Artinya pelatih-pelatih yang kemudian punya kualitas. Betul, yang punya kualitas, punya katakanlah experience yang oke juga di level internasional. Nah, ini menurut gue yang membentuk perjalanan mereka pemain-pemain ini sampai akhirnya Kensuke pun berani untuk pada saat dia berhasil 4 besar Asia. U20 itu tidak terlepas dari keputusan federasi yang mengumpulkan pemain-pemain U20 di satu tim, Barakal tim. Iya benar ya, manajernya Mbak Chelny itu ya. Iya gitu. Makanya gue salut juga sama Mbak Chelny bahwa beliau kan keluar duit ya. Keluar duit untuk membiayai tim tersebut selama 1 musim kompetisi dan emang poinnya adalah menjadi 4 besar Asia. Dan kemudian Kensuke berani tuh naikin Dewa Rizky, naikin Rizky Xavier,
yang akhirnya Firman, semakin matang, yang kemudian semakin matang dan sekarang menjadi salah satu tulang punggung timnas futsal Indonesia. Dan buat gua timnas sekarang adalah perpaduan U20-nya angkatan Runtu Boy dengan U20-nya angkatan Rizky Xavier. Iya, Di mana dari 14 pemain yang dibawa itu 7 pemain, separuhnya itu adalah pemain-pemain tersebut. Nah, itu di luar Runtu Boy ya, di luar Runtu Boy sama Runtu Boy Al-Bagir ya. Evan aja Evan bukan. Evan Evan bukan nggak ada. ya, benar. Kalau Runtu Boy sama Al-Bagir yang merupakan pemain reguler itu ikut. Itu berarti ada 9. 9 dari 14 berarti lu udah udah jadi lah. iya, udah mayoritas. Udah lebih dari 60%. Nah, itu yang gue lihat. Yang jadi masalah adalah gini, Coach. Tim ini udah oke. Regenerasinya ini seperti apa? Apakah klub-klub sudah mulai sadar proses regenerasi ini, pembinaan ini harus segera juga dilakukan di level klub? Karena kan yang terpenting adalah kompetisi. Ya. Kalau pemain nggak dapat kompetisi yang oke, kesempatan bermainnya oke, kepercayaannya oke, gue tahu beberapa tim termasuk lu terlalu percaya dengan pemain muda, walaupun sering bertentangan kan. Iya, pasti. Iya, maksudnya lu ngapain sih pemain muda gitu? Lu percaya gitu, kalahan lagi. Iya. Ya kan orang nggak ngelihat itu sebenarnya. Iya. Nah, itu sebenarnya kayak apa sih sebenarnya kalau ngeliat? Sebenarnya menarik ya kalau bicara lo ngomongin masalah usia muda. Gue juga setuju dengan statement lo di awal terkait dengan ini federasi sebenarnya liganya jalan di tempat gitu segala macam. Tapi beruntung memiliki prestasi di level tim nasional baik itu level di junior atau di 20 ya. Sampai juga level senior sekarang. Kenapa gue bilang pentingnya pemain muda? Gini kita bisa sukses itu dari 2 U20 ya. Dua generasi U20. U20 yang sekarang dipersiapkan tuh agak lucu. Kenapa gue bilang agak lucu? Karena diwajibkan setiap klub itu memiliki 3 pemain kelahiran tahun 2004 yang harus dimainkan, tapi 1 detik juga nggak apa-apa. Akhirnya pemain itu cuma masuk numpang lewat doang aja gitu. Beda dengan tahun sebelumnya saat Barakaltim yang gue bilang tadi kan, Mbak Celni bisa menjadi manajer. Nah, ini menjadi PR juga menurut gue. Karena menurut gue ya, regenerasi yang paling bagus di negara di Asia salah satu itu Indonesia. Kenapa gue bilang bisa seperti itu? Lihat aja Jepang. Jepang itu yang level timnas U20 yang nembus timnas senior itu nggak banyak. Cuma si benar. Itu yang kelihatan menonjol banget. Yang golin 2 lawan Vietnam di babak grup terakhir. Sempat kalah sama Arab Saudi, Jepang. Iya benar. Kita aja bisa dibilang cuma kalah kurang beruntung lawan Jepang kemarin. Nah, Jepang tuh udah pakai pemain naturalisasi pula. Iya, natural. Gue juga bingung sih ngapain ya pakai pemain naturalisasi. Iya, gue juga bingung. Walaupun bagus sih kipernya ya. Iya, kipernya. Udah tua, udah 42 tahun. Benar. Buset, 42 tahun tuh sama gue aja tuan dia. Untung gue ngecium tangan. Nah, tapi kalau gue kembali lagi ya, gue melihat regenerasi itu seberapa penting. Kita ini mau nggak tetap berada di level atas? Kita udah di level atas Iya, gue kalau ngeliat kemarin kita udah di papan atas dan udah dilihat. memang kita 6 5 Asia, 5 besar Asia. Pindah lagi 6. Oh, pindah 6 Cuma ya? beda 1 hari. Emang gue gak ngerti Cepet banget itu. Tapi gini, ini perlu netizen ketahui bahwa itu bukan dari FIFA Benar, itu World Futsal Ranking yang memang notabene belum tidak resmi bukan sebenarnya. resmi. Cuma jadi patokan karena mereka yang rutin. Iya, karena mereka yang aware lah ya dengan apa hitung-hitungan koefisien negara. Rumusnya aja gue juga belum tahu persis sih kayak gimana ya rumus. Tapi gue kembali lagi ya, gue melihat bahwasannya futsal ini di Indonesia bagaimana tetap stabil di level atas Asia. Gue udah nggak ngitung lagi ASEAN. Buat gue Myanmar sama Malaysia tuh udah di bawah. Gitu. Udah bukan lawan kita sih. Kalau gue ngeliatnya juga gitu. Iya, Vietnam pun sebetulnya ya udah banyak banget beberapa hal yang terakhir kali di pertemuan mereka di Vietnam kan. Iya. Itu mereka juga menghalalkan segala cara. Benar. Sekarang itu Thailand, Vietnam sampai Jepang itu menghalalkan segala cara untuk lawan kita. Iya, benar. Dan memang itu yang terjadi sekarang dan itu yang gua harapkan. Dan kalau kita melihat comparison coach yang ada antara Kensuke dengan Hasim Zadeh, gua telepon, gua kan dekat lah ya sama staf pelatihnya. Kan staf pelatihnya kan hampir sama kan, yang eranya Kensuke sama eranya Hasim Zadeh. Benar. Gua telepon Bang Adil mana, gua bilang, gua tanya gitu, gimana sih Hasim Zadeh? Dia bilang tactical biasa aja, tapi mentalnya emang orang Iran beda dia bisa juara soalnya. Jadi dia bagaimana saat team meeting, bagaimana saat pre-matchnya segala macam itu luar biasa, bikin kita tuh pemain tuh secara mental. Makanya lo lihat deh Indonesia lawan Jepang. Iya, jangan kan lawan Iran deh.
lawan Iran nih. Babak kedua kita, ya? Iya, babak kedua. Babak kedua. Babak pertama sih memang ya kita Kaget. digebok-gebokin. Kaget Tendangannya kita. emang kencang-kencang banget Iran, harus gua akuin. Kaget kita babak Kaget lah, pertama. kaget. Ya, terus babak kedua itu benar-benar ngelawan dan membuat Iran pusing sebenarnya. Betul. Ketar-ketir. Sayang aja gebokan-gebokan kita, kipernya kuat banget, udah Iya, kayak robot. Si Momeni memang Iya. oke banget sih kiper utama Iran dan gue melihat perkembangan itu memang masih belum sejalan dengan kompetisi yang memang Benar. dijalankan. Kalau kompetisinya nih canggih lah, bagus lah ya dari segi gornya. Iya, kualitasnya lah. Lapangannya kompetisi tuh lapangan. 25x42 maksimal, standar maksimal di futsal yang digunakan di AFC Di sekarang AFC. di Kuwait. Itu kan di Indonesia nggak ada yang 25x42. Iya, lebih kecil ya. Lebih kecil Lebih 20-40 kecil. memang Iya, masih iya. masih oke lah standarnya lah. Tapi kalau misalnya kan lapangan kita punya tuh yang dari AFC tuh, yang bekas kita tuan rumah AFF dari Iya. AFF yang dipakai kemarin waktu MNC Cup. Mm-mm. Itu kan seharusnya itu aja yang digunain, tapi memang nggak semua gor. Ada kayak gitu. Katanya juga instalasinya mahal. Mahal ya, masang-masang gitu nih. Iya, tapi menurut gue ya nggak apa-apa lah sistem bubble aja 1 bulan, misal di Jogja, udah di Jogja aja kan. Ntar kan bisa dioper ya. Iya kan secara finansial juga jadi lebih murah si klub, jadi nggak banyak terbang-terbang juga. Benar. Kalau menurut gue mendingan Secara sebulan di cost. Jogja, sebulan di Jakarta, sebulan di Bandung. Benar. Yang notabene mereka punya tempat yang memang bisa untuk memasang si lapangan tersebut. Menurut gue ya, ini kan setidaknya kualitas terbiasa jadinya dari Iya, kompetisi. benar. Gitu. Itu sih yang paling oke ya, memang ya sekarang PR-nya adalah di kompetisi ini untuk menjaga regenerasi ini seperti apa gitu. Kesadaran dari klub dan juga cara klub untuk membangun bisnis futsal. Gue bingung kenapa klub futsal susah banget bangun bisnis. Gini, pertama, lo jadi tuan rumah itu lo nggak bisa jualan e-board, nggak kayak di sepak bola. Di sepak bola Persija aja atau Persib itu kalau jual e-board, wah bisa tiga layer. tiga layer kan, Tiga benar layer. kan? Yang depan, terus yang Tengah, tengah, terus belakang, belakang. Itu duit Benar. itu duit pemasukan, tiketing penonton. Lo jadi tuan rumah kalau di futsal paling terbesar tuh Kancil BBK Pontianak 2 minggu itu mereka dapat 600 juta. Harga tiket berapa sih? 10 ribuan ya? Enggak, 50.000 ada. Hah? Gila ya. 50 ribu Ada ada? yang beli, ada yang nonton. Basket aja kemarin IBL aja di bawah gocap 35 kalau nggak Iya. salah. Futsal di Pontianak 50.000 tapi harus beli 2 hari misalnya kayak gitu. Oke. Jadi ya semua pertandingannya dari Cardinho, siapa Iya, siapa yang nggak mau nonton Ricardino? Iya. Enggak. Benar. Belum tentu kapan lagi dia ke Pontianak segala Iya. macam. 100 satu hari itu mereka bisa 5.000 kan, penonton futsal kan dinamis ya. Yang nonton Cosmo JNE, yang menonton Betul. si Black Steel segala macam, mungkin ada yang mau stay segala macam. Jadi mereka ada yang keluar masuk. Itu kalau nggak salah 3.000 Wow. satu hari. 3.000 kali 50.000 150 juta. Iya. Kali 2 hari 300 juta. Kali 4 hari dia penyelenggaraan. 600 juta mereka dapat pemasukan dari tiketing. Iya. Itu terjadi di daerah. Kalau di Jakarta kan sewa gornya segala macam Lebih kan lebih mahal, mahal betul. segala macam. Nah, itu yang menurut gue itu salah satu pemasukan kan tiket. Terus juga e-board. Itu e-board kan udah hak prerogatifnya MNC sebagai penyelenggara. Iya. Kayak gitu. Tapi kan isinya ya Upin Ipin, Kiai Santang segala macam, segala macam. Programnya, iya, Jadi iya. program-program aja, artinya belum bisa dijual. Sempat waktu itu ada minuman energi. Ternyata itu bukan sponsor, itu bundling karena dia mensponsori Liga Inggris waktu itu ada di MNC. Oh alah. Itu yang gue tahu ya dari Iya, orang-orang iya. MNC ya. Iya. Jadi kembali lagi, kenapa nggak bisa dijual? Karena memang menurut gue lo harus paksakan bahwasannya udah tuan rumah yang kelola biar ini aja. Terus bagaimana e-board itu juga ada yang emang wajibnya nih misalnya. Iya benar. Jadi ya kayak di liga kan memang ada e-board wajib. Betul. Dan ada jatah buat tuan rumah. Betul. Harusnya gitu Betul. gitu. Nah, itu yang harusnya dilakukan supaya apa? Klub-klub itu juga Bisa bisa hidup. menjual, bisa Benar. hidup. Nggak ada lagi klub-klub yang tahun ini namanya apa, besok apa, Iya. segala macam. Nah itu tuh satu lagi yang paling menjadi sorotan gue adalah gampang banget berganti-ganti nama, jual beli klub di futsal. Iya. Ini kalau di sepak bola udah pasti rame. Iya. Orang pindah home base udah rame, Klub-klub ganti nama siluman. Iya, ini kan gampang banget ya, terlalu mudah ya menurut gue. Gue nggak tahu ya, waktu itu gue juga sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Edi Pras, sekjen FFI. Kenapa sih Pak mudah banget? Ya memang aturannya memang ada untuk itu gitu. Ya gue jadinya kan nggak bisa salah juga gitu. Kalau dulu 1 tahun, dulu tuh zamannya Isen Mulang, ada Isen Mulang. Iya, Isen Mulang ya. Beli Sriwijaya.
Itu dibeli sama Sriwijaya masih pakai Isen Mulang Sriwijaya Iya IM. benar, Itu IM masih Sriwijaya. Jadi seharusnya memang ada nama itu harus tetap nempel. Tetap nempel. Supaya tidak tidak rancu segala macam. Sama kayak sepak bola sih. Betul. Itu salah satunya sih menurut gua gitu. Terus kalau home base awal-awal tuh nggak boleh tuh berubah tuh. Oh, iya, nggak jadi boleh misalnya pindah, dulu ya. yang beli Be The Great siapa ya, gue lupa. Itu ke Bekasi. Iya, Lu harus iya, Bekasi tuh. Kalau nggak salah Giga Kota Metro kalau nggak salah beli Be The Great. Tapi ternyata akhirnya Giga nggak bisa jadi tuan rumah di Lampung. Tahun-tahun selanjutnya bisa. Gue nggak tahu regulasinya udah berubah, bagaimana caranya berubah gue nggak tahu. Tapi yang pasti memang terlalu banyak perubahan-perubahan yang akhirnya membuat futsal itu banyak celah-celah yang bisa dimasuki, akhirnya membuat esensinya tuh kurang begitu bernilai kalau menurut gue. Dan membangun, lo kan lo gini, lo pendukung nonton futsal, lo nggak nonton cuma satu tim aja. Benar. Kalau itu ya benar. Gak ada fanatisme. Kecuali kalau lu BTS karena identik dengan Surabayanya, Ya, Wani itu betul. ada pendukungnya Ada di aja lah, sana. Kan Cibipka Pontianak, Ya, kalau kayak daerah Famos Mataram juga betul, waktu Famos itu. juga ada. Jadi bahkan Famos juga ada yang pecintai dari luar Mataram juga. Iya benar. Nah, ini gue melihatnya kurangnya hal-hal seperti itu diperhatikan. Sama juga kalau lu bicara regenerasi, liganya tuh cuma satu divisi menurut gua. Iya, Liga tuh Nusantara bukan liga sih menurut gua gitu. terlalu gampang orang untuk promosi sih. Bukan. Bener nggak? Terlalu gampang orang untuk degradasi. Nah, degradasi ya. Tapi untuk promosinya akhirnya berat lagi. Karena gini, lu ibaratnya lu Liga 1 nih. Habis itu lu langsung Liga 3. Amatir lah ya. Iya, langsung amatir. Dan Iya, siapa iya. yang mau tiba-tiba langsung main di amatir langsung gitu. Iya benar. Jadi lu melalui proses yang emang terlalu jauh. Menurut gua harus ada Liga 2-nya. Di situ mungkin kelompok umur lo bisa batasi. Let's say under 23 misalnya kayak gitu. Terus untuk Liga Nusantaranya U20 Iya. supaya tim nasional enggak ribut nyari-nyari pemain lagi. Dan gue juga ngeliatnya gini, Liga futsal ini kan baru sekarang nih menggunakan yang sistem kompetisi penuh ya. Yep. Waktu itu kan sistemnya seperti turnamen lah, wilayah gitu, dan ada finalnya. Yeah. Gitu. Nah sekarang jumlah timnya tuh 12. Mungkin nggak kalau misalkan dengan jumlah tim lebih sedikit 8 misalnya, terus ada lagi tim dibelah lagi untuk divisi 2 gitu. Itu apa yang memberatkan kira-kira? Nggak usah 8 lah, 12 juga menurut gua oke. Terus bikinlah Liga 2-nya katakanlah tim-tim yang atau klub-klub yang sebelumnya udah degradasi dari tahun 2000 dari tahun 2015 misalnya kayak gitu. Diundang lagi mereka untuk jadi tim di Liga 2. Liga 2 bikin 2 wilayah. Lu main wilayah barat, wilayah timur misalnya. Tapi tempatnya enggak usah jauh-jauh. Maksudnya nggak usah jauh-jauh, enggak usah muter-muter. Benar. 2 tempat aja lah gitu. Putaran pertama kayak Liga Indonesia 2015 yang pertama tuh. Iya, benar. Kayak gitu aja supaya apa? Supaya biayanya enggak bengkak. Iya, karena kan sekarang yang menjadi mungkin pikiran federasi adalah biayanya ini nih kalau jalanin 2 liga. Iya. Cost-nya kan pasti kan? Pasti cost-nya gitu. Tapi di satu sisi kan lu juga harus mikirin bagaimana generasi ini bisa mempertahankan kita ada di level atas Asia. Termasuk kualitas ya. Kalau gue sih berani sih kalau ditunjuk jadi operator Liga 2 nih. Wah, ini udah siap IO Donzo. Iya, gue bukan apa-apa, bukan mikirin cuan atau kayak gimana. Gue yakin sih. Kalau misalnya satu tempat deh, misal gini, oke, peserta biar kita biayanya juga murah segala macam, ke satu tempat di Bandung Jatinangor tuh ada dua gor. Iya, benar. Di Jogja ada 2 gor. Di Jogja ada 2 sama gor. Ya. apa namanya? UNY. Itu kan bisa kita gunakan sebetulnya. Benar. Di Jakarta ada UNJ sama Popki misalnya. Cibubur, misalnya mau dipaksain untuk 20 kali 40 lapangan, itu kan bisa kita lakukan itu. Benar. Bahkan kita bisa main di weekday segala macam. Itu jadi kayak banyak hal yang bisa kita lakukan. Masa sih kita kalah sama Liga Mahasiswa? Iya. Liga Mahasiswa sponsornya oke loh. Maksud gue lumayan banyak ya. Ya. Maksud gue bisa hidup dan bisa serame itu gitu, semasif itu gitu. Ya. Futsal Livuma dulu gitu kan. Ya. Liga Mahasiswa sekarang gitu. Masa sih sekelas amatir atau profesional yang klubnya oke, yang sudah mapan, nggak bisa sih. Makanya gue kadang-kadang bertanya-tanya gitu. Kalau menurut gue ya itu tadi ya, gue bilang otoritas MNC TV dalam hal ini itu memang terlalu besar. Dalam arti kata lu nggak cuma bicara hak siar tapi juga ngurusin kayak itu tadi yang e-board bla 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 segala macam. Dan tentu ya kita tahu bahwa ketua pusat kan Bapak Haritanu, notabene pasti orang-orang MNC tersebut. Tinggal bagaimana yang orang-orang yang ngurusin nih di federasi nih, pusat-pusat ini bisa nggak untuk nembusin supaya ya itu tadi program-program itu bisa dijalankan, karena kan approval tetap dari bos kan. Iya, gitu. benar. Baik, lagi ke timnas sih kali ya. Kita ngomongin timnas lagi deh. Sebentar lagi mungkin.
Kok jadi gua kayak hostnya nih, kok jadi ke bawah. Nggak apa-apa. Lah nggak apa-apa. Kan kita ini ngobrol-ngobrol. Iya, benar, Karena benar. kedepannya kan acara kita ini akan dilebur. Akan dilebur. Ini nanti kita lihat aja kejutan dari Skor Indonesia akan seperti apa nih. Betul. Kita Bisiknya ini lirik. aja kasih teasernya. Kasih gitu. teasernya dulu. Tapi yang jelas ke timnas ini kan sudah oke nih. Pelatihnya gue lupa, Hasyim Djadi dikontrak berapa lama ya? Kalau nggak salah ya kontraknya dikit lagi habis. Nah, itu. Kalau gue denger ya, tapi ya harusnya sih diperpanjang lah. Iyalah, jelas. Gila. Kalau ngeliat kayak gini jelas. Kontraknya kalau nggak salah katanya setahun doang. Tapi maksud gue ini gue cuma dengar kabar yang ini ya, artinya bukan yang valid. Gue nanya ke Pak Edi Pras ya gitu. Tapi kalau gue bilang katanya 1 tahun doang. Waduh, oh ya gue lupa ya dia dikontrak berapa tahun itu. Kalau 1 tahun doang tuh udah jelas harus diperpanjang 5 tahun sih menurut gue. Iya ya. Gue sih ngerasa 5 tahun sih. 5 tahun 5 ya. tahun. Ken itu waktu itu 4 tahun apa 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun ya. 3 Cuma tahun. dia kan lebih cepat karena kangen keluarga Iya. dan dapat tawaran di timnas U20 Jepang. Iya, sebagai asisten. Sebagai asisten ya. Kalau di timnas U20 head coach, kalau iya, di senior di senior ya asisten asisten. Koguri. Iya, ini kalau gue ngeliat ya harus sudah jangan sampai terulang di futsal ini, jangan sampai seperti sepak bola. Usia kita tuh muda-muda semua loh. Paling yang tua cuma Iqbal Iskandar. Maksimal tuh usia berapa ya Nazil, sekarang tuh? Kita tuh 30-an. 31, 30, 31. Si Nazil sama Iqbal Iskandar. Nazil sama Iqbal Iskandar ya. Iya. BBS aja 30 tahun ini. Oh iya. BBS masih 30. Gue kira tuh tuaan Bebes daripada Nazil loh. Kayaknya satu angkatan 92 sama-sama 30 sorry. Oke. Terus si Marvin 31, Suni 30. Oh itu sudah masa-masa mereka udah dapat inilah. Di Indonesia tuh jadi kelihatan tua padahal Iya. lu lihat deh, Housan Tayebi tuh 35. Iya benar, yang Iran kemarin. Pemain Vietnam 31 rata-rata yang tua. Ada 3 orang. Kalau gue bilang masih sangat bisa, mungkin masih dan kita mungkin. masih punya banyak pemain, tapi tinggal bagaimana itu tadi mendapatkan kompetisi yang bagus, lawan yang bagus sama timnas deh. Uji cobanya yang berkualitas. Iya itu dia, benar-benar harus dapat uji coba yang Kalau kita berkualitas. bisa, kalau sekarang mah kita harusnya lawan Uzbekistan. Nah, Lawan Uzbekistan, Iran, udah sampai ke situ-situ levelnya sama Eropa lah. Eropa. Paling nggak nyoba-nyobain lawan Eropa, jangan sampai lawan-lawannya ASEAN aja gitu. Ya Gua udah sih capek ngeliatnya lah. udah capek Tiba-tiba lawan Timor ASEAN. Leste, Malaysia lagi. Udah bukan takarannya lah kalau itu. Udah, kalau Thailand masih oke lah. Iya, Karena benar. kan gimana juga Thailand yang selevel lah sekarang Benar. sama kita. Vietnam aja udah di bawah kita sih sekarang. Iya, Kalau mereka- gue pribadi ya, kalau ngeliat dari walaupun mereka udah pernah main di Piala Dunia, tapi kan mereka beruntung aja saat itu kita belum siap ya, belum di situasi yang kita harusnya tuh yang kemarin tuh. Dia beruntung aja dia 8 besar. Benar. Ya, jadi dia bisa lolos. Bisa lolos. Tapi bener nggak sih, ini pendapat gua doang ya. Perbedaan timnas futsal sekarang sama timnas futsal waktu zaman dulu. Timnas futsal zaman dulu technical banget. Technical ya, punya teknik dan secara taktikal. Tapi kalau yang sini taktikal oke, determinasinya oke. Oh iya, kalau dulu mah skill sih menurut gue. Skill iya, skillnya individual skill banget. Kalau Zaman Jailani, zamannya jadi kalau Caca. gue ngobrol sama si Hami ya, pelatih Black Steel. Kalau kita mah nggak takut lawan Indonesia selama Indonesia masih pakai skill individu. Iya. Kalau mereka udah sejak Kensuke pegang, mereka udah punya tactical. Thailand tuh udah mulai takut. Iya. Dia ngomong sendiri. Makanya dia bilang, gue mau jadi pelatih timnas, kata si Hami. Gue mau jadi pelatih timnas Indonesia. Dia mau banget karena apa? Dia tahu Indonesia ini secara materi pemain bisa ngelebihin Thailand. Benar. Itu doang. Masalahnya ya kita itu tadi tacticalnya kurang begitu kuat. Tapi sekarang kok menurut gua udah bagus sih. Udah bagus. Tactical tim yang memang bertanding di Di Liga kompetisi Pro, ya, ya. walaupun Itu juga menunjang juga sih memang. itu yang menentukan sih menurut gua kayak gitu. Oke, itu menarik banget sih. Menurut gue memang itulah dari sisi determinasi, kekuatan dan ya taktikal itu udah lebih oke dibandingkan dulu sih. Sama Itu yang membuat kita attitude pemain. Attitude pemain. Dimulai dengan di MNC Cup, Rizky Xavier membuang bola pada saat pemain Korea cedera. Dan kemarin terjadi Dan lagi. kemarin terjadi, tapi dia Sauki di level yang lebih tinggi lagi dan di situasi yang seharusnya kita bisa mencetak gol. Kita lagi kalah. Kita lagi kalah. Dan itu menjadi perhatian dunia loh, Is. Iya ya. Iya Itu benar sampai viral banget sih. pemain-pemain top level dunia tuh sampai komen itu terkait dengan apa yang dilakukan oleh Sauki Saud Lubis. Iya benar. Tapi ya kan banyak netizen Iya. nyerang kayak gitu kan. Iya, Itu biasanya orang-orang yang memang nggak ngikutin futsal dari lama sih. Iya Dia nggak tahu bagaimana perjuangan para pemain. Hasyim Djadi aja nggak komplain kok. Iya, Hasyim Djadi dia nggak komplain ya. Iya. Nggak ngomel gitu. Dia merasa itu ya ini emang harus sikap Ya yang lo udah. tunjukin. Dan gitu. akhirnya dia juga bangga dengan apa yang dilakukan oleh anak buahnya di lapangan selama 40 menit. Dia bilang bangga banget dengan apa yang dipertunjukkan. Memang kita kalah tapi Iya. cuma kalah skor menurut gue. Iya. Ini memang lagi apa ya? Di saat sepak bola kita lagi dirudung duka. Iya.
ya ada secerca harapan dari futsal, di mana futsal bisa memberikan prestasi yang bahkan menjadi pandangan dunia yang sangat luar biasa. Gue waktu ketika Fikirman ataupun siapa namanya, Pak Haritano mengumumkan Ken, gue termasuk orang yang percaya futsal akan ke Piala Dunia lebih dulu dibandingkan sepak bola. Yep. Tapi sayangnya ada pandemi atau segala macam. Iya, betul. Ya sekarang mungkin ada kemungkinan ya. Akhirnya udah pasti lah Piala Dunia duluan kan sepak bola, timnas U20. Ya. Tapi timnas seniornya tuh lama. Tapi tuan rumah itu juga. Iya, tapi itu juga tuan rumah. Tapi kan Piala Dunia. Kayaknya Tapi kayak tuan rumah kalau secara jalur kualifikasi atau apapun, secara level senior juga, gue masih yakin futsal akan lebih dulu daripada timnas Indonesia. Ya, semua juga mengatakan itu sih ke gue, karena mereka ngelihat apa yang terjadi progresnya, terus juga reachable banget kan, apalagi kita juga peringkat 5 atau 6 Asia sekarang, yang notabene 4 besar Asia itu akan lolos ke Piala Dunia, dan itu sangat mungkin melihat yang terjadi sekarang. Karena kemarin itu kan perwakilannya kan ada Iran, Vietnam, Thailand, satu lagi Uzbekistan kalau nggak salah. Bahkan Jepang tahun lalu tuh nggak ikut kan gitu. Nah sekarang ini kita saingannya Jepang, Vietnam gitu kan, Uzbekistan. Waktu dipilih-pilih Piala Dunia itu kita nggak masuk gara-gara apa ya? Gue lupa deh. Vietnam masa bisa masuk? Karena Vietnam itu yang rankingnya waktu itu ranking di Piala Dunia itu 19 besar. Iya benar. Jadi mereka akhirnya cuma playoff 8 tim. Dan kita nggak termasuk di situ. Dan itu juga banyak negara-negara yang kecewa, ada Cina, ada Indonesia, segala macam juga banyak ya. Dan gue bilang memang belum rezekinya. Dan itu mungkin yang membuat juga Kensuke kecewa juga, akhirnya juga harus cabut. Walaupun gue tadinya sayang banget ya sama Kensuke ya. Sayang apa nih? Sayang in positive way ya. In positive way gitu. Tapi gue melihatnya pada saat Hasim Zadeh, apa yang dilakukan Hasim Zadeh, makin ini kita dibawa sama orang yang punya wibawa secara mental juga lebih juara daripada Kensuke menurut gue. Iya. Ini yang terbaik. Mudah-mudahan diperpanjang Coach Hasim Zadeh. Kalau diperpanjang tolong traktir. Ya, itulah mungkin kalau kurang lebih yang terjadi di futsal sekarang gitu. Oke, menarik banget. Mantap ya. Mantap. Oke, jangan lama-lama dah. Jangan lama lah ya. Tapi memang asik banget ngobrolnya. Dan kedepannya tuh rencananya Bisik dan Lirik ini akan dilebur. Betul. Menjadi salah satu konten. Nanti kita juga bergantian atau mungkin bersamaan juga menjadi host untuk mewawancarai narasumber yang olahraga secara keseluruhan. Tapi tetaplah porsi futsal. Futsalnya pasti tetap ada itu. Nanti kita akan kulik lebih lanjut lagi. Ya. Oke, lu yang tutup, jangan gua dong. Ini kan acara lu. Yang tutup ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Yes. Tonton di situ ada Bisik, ada Lirik juga, ada konten-konten lain tentu yang terkait dengan dunia olahraga. Benar. Ya, jangan lupa juga follow Instagramnya Rais Adnan. Wow. Karena belum centang biru. Itu dia udah benar tuh. _Rais Adnan. Gue butuh centang biru juga sih kayaknya. Oke, gue Doni Zola. Ciao.